Selama Allah yang tentukan, selesai. Apa firman Allah SWT? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang yang mengaku laki-laki mukmin dan perempuan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu hukum, mereka masih punya pilihan yang lainnya. Memang sudah begitu. Kita walaupun para sahabat dulu menjadikan khamr itu minuman mereka seharian. Waktu masa jahiliyah, saking sukanya mereka sama khamr, sampai proses pengharaman amr melalui 3 kali proses turun ayat. Terakhir itu baru turun surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 90 atau 92 itu tentang masalah pengharaman khamr. Sebelumnya cuma dilarang sholat dalam kondisi mabuk karena mereka punya satu tradisi seperti itu. Ya. Tapi seperti itulah, akhirnya mereka tinggalkan juga, ujungnya akan mereka tinggalkan. Jadi memang ini hukum Allah Subhanahu wa taala, kita terima walaupun kita tidak suka, gitu kan. Itu poin dulu. Baik, sekarang tentang masalah inti pertanyaan. Apakah berlaku laknat Allah kepada suami yang menolak ajakan biologis istrinya? Sebagaimana hadis menyebutkan, kalau istri yang menolak ajakan suaminya dilaknat, jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Yang ada dalam dalil istri yang dilaknat. Ada alasan-alasannya. Alasan yang pertama, jarang sekali suami nolak. Iya. Coba saya tanya sini, ini laki-laki sekian ribu orang datang. Antum kalau diajak sama istri nolak gak? Ah, sudah dengar akhwat? Gak ada yang nolak. Kecuali istrinya bau, ya, bau jengkol, bau nggak mandi mungkin. Tapi kalau dia wangi, dia cantik, siapa yang nolak? Laki-laki itu colek sedikit langsung dia semangat. Jadi nggak mungkin laki-laki nolak itu. Kecuali dalam, insya Allah dalam kondisi dia sakit pun selama belum stroke pasti dia mau. Sampai ada istilah di kalangan lelucon antara laki-laki. Kalau laki-laki itu pun sudah mau sakarat, ya sudah mau meninggal, tapi antum masih ajak bicara tentang nikmatnya biologis, dia semangat. Emang sudah begitu. Beda sama perempuan. Perempuan itu butuh dirangsang dulu, butuh keadaan yang nyaman dulu, butuh kata-kata rayuan dulu, baru dia mau. Kan begitu. Oleh karena itu kalau laki-laki sudah coba mengajak istrinya, sudah coba merayu dan dia nolak, disitulah dia kena laknat. Kan begitu. Poin yang lain. Laki-laki sama perempuan beda dari sisi syahwat. Laki-laki itu karena memang Allah ciptakan mereka untuk luar, di luar rumah maksudnya ya. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan di luar rumah semua ya. Berarti kan fitnah di luar ini besar sekali, godaan. Yang bisa menimpah mereka gitu kan. Oleh karena itu mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sementara perempuan lebih banyak di rumah, lebih tenang secara kejiwaan ya. Sehingga gejolak dalam masalah biologis itu lebih besar bagi laki-laki. Belum lagi sebagian ulama mengatakan sperma itu mengandung api, ada kandungan apinya. Saya tidak tahu secara medis, tapi saya pernah dapat dalam beberapa buku ulama memang seperti itu. Sehingga dia panas. Umumnya laki-laki itu kalau tidak terlampiaskan maka dia emosi. Larinya ke emosi. Karena memang pengaruh daripada sperma itu sendiri. Nah karena efek ini makanya dianjurkan perempuan itu untuk melayani suaminya. Karena dengan dia layani suaminya secara biologis, maka secara otomatis nanti di luar dia akan terbendung dari kemaksiatan. Dan memang dia tidak bisa menolak, susah kalau godaan datang di luar rumah. Perempuan itu sulit. Perempuan itu kalau sudah tidak mau biologis, tidak bisa terjadi kecuali dia diperkosa. Benar nggak? Kalau laki-laki, biar nggak digoda bisa terjadi. Kan begitu. Laki-laki itu kalau sudah terpicu sedikit syahwatnya, mau orang jelek, mau pokoknya dia tergoda syahwat, dia